Ya, jadi buat teman-teman ya, kalau menanam tanaman anggur terutama di pot ya, di pot kepengen tersiernya bagus, harus sekundernya dibatasi. Harus sekundernya dibatasi. Biar tersier merata gimana sih Bang Al? Iyo nanti teman-teman, pertama yang pertumbuhannya cepat di potes. Lagi potes lagi, pertumbuhan lagi, nanti biasanya perataan cabang tersier itu di gelombang kedua teman-teman, di gelombang kedua. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman nanti kan dalam proses menanam tanaman anggur itu ada pondasi pruning toh, ada pondasi pruning, dan di pondasi pruning inilah ya waktunya kita nanti mendapatkan yaitu kualitas pertumbuhan tersier secara merata. Jadi nanti prosesnya juga seperti ini teman-teman ya. Ratanya itu nanti di sini. Ratanya nanti di sini. Ya. Nanti akhirnya kita melakukan pondasi pruning, kita potong pendek, akhirnya ratanya di sini. Ya. Jadi kalau pertama teman-teman nikmati saja, mana yang tumbuh ya kita tumbuh, mana yang bisa buahkan kita buahkan. Nanti proses setelah pembuahan kedua atau ketiga, teman-teman lakukan seperti ini. Nanti ini semua rata, seperti tentara berbaris nantinya. Ya, jadi memang butuh proses teman-teman, tidak langsung ya. Sekunder sudah dipotes juga, berarti potes terus ya. Sekunder tumbuh potes lagi ya, dihentikan. Pemula yang cocok jenis apa? Tanpa naungan buah besar Bang. Saya sarankan kalau pemula pakai naungan aja lah ya, kalau pemula pakai naungan aja. Tetapi kalau hari ini memang belum ada rezekinya, silahkan teman-teman nanam yang gampang seperti Everest ya. Everest itu tanpa naungan juga oke. Tetapi seoke-okenya anggur teman-teman, kalau di musim penghujan yo nanti akhirnya pada pecah ya, seperti itu. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman pahami, segala sesuatu itu butuh proses ya. Segala sesuatu harus butuh proses. Yang penting teman-teman nanti dinikmati saja prosesnya ya. Iku ya udah opo enggak tampias parah kemarin saya kasih plastik aja tampiasnya pewarah apa-apa lah, rapopo wis dinikmati baik ya. Sekunder dibatasin kalau ingin dilanjutkan lagi, maka tunas bat apa mata air. Tunas bat kalau tumbuh silahkan gunakan tunas bat. Kalau tunas air bagus boleh gunakan tunas air, tidak apa-apa ya. Caranya seperti ini ya, caranya seperti ini buat teman-teman. Weh, ya caranya seperti ini teman-teman. Ini pernah saya bikinin video ya, Nah, ini kemarin kan dibatasi nih, tersier sudah sebenarnya sudah siap dibuahkan nih, walaupun begini ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjutkan memperpanjang sekunder lagi. Nah, ini saya ambil dari mana? Dari tunas air nih teman-teman ya. Pokok tersier paling ujung lah, tersier paling ujung nih ya, tersier paling ujung. Lalu saya jadikan sekunder lanjutan. Setelah 1 meter ya harus dihentikan. Setelah 1 meter dipotes. Nah nantinya calon tunas-tunas air ini akan menjadi tersier baru ya, seperti itu. Fresh buah besar enggak Bang? Besar ya. Oh kuno toh sekarang seberapa dulu ya Bang Al, dan tetap dirawat. Iya dirawat, nanti prosesnya itu jadi ada tahapannya teman-teman, ada tahapan. Oh ini bisa digoreng nih teman-teman. Nah jadi teman-teman, pembentukan tersier itu memang perlu namanya bertahap ya. Prosesku gulung komeng ya, pertama gulung-gulung ora apa-apa, engko komeng-komenge mburi. Ya kan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang penting teman-teman sekarang itu dirawat saja.
nanti ya, mana yang bisa dibuahkan silahkan dibuahkan ya. Terus nanti setelah pembuahan panen kita setel ulang lagi dengan cara gimana ya, seperti tadi ya. Nah seperti tadi. Nah mana yang kita buahkan nanti kita buahkan lagi gitu loh, agak pendek. Contohnya ini kan sekunder nih, sekunder nih tersier. Jauh kan pembuahannya saya pertama ya, jauh kan. Di sini ada buah, nanti di sini mau saya bikin buah dulu aja lah, biar lebaran itu nanti biar ada yang digunakan untuk icip-icip ya. Ini bawa bunga lagi nih semua ya, deretan sini bawa bunga lagi, deretan sini nanti puasa. Ini puasa ya, kemungkinan ini mau mendekati lebaran, habis lebaran ya, lebaran sudah ada. Jadi ini masih satu pohon. Nanti selanjutnya saya akan melakukan perapian cabang tersier dari sini. Saya potong semua. Pembuahan yang ketiga. Ya seperti itu teman-teman. Jadi proses ini juga satu pohon itu ada buah, ada bunga. Loh pada bawa bunga juga ya. Terus pokoknya nandur anggur ini kepenak kok. Kepenak. Yang penting teman-teman pelan-pelan dan penuh kesabaran. Dipotes itu diapakan toh Pak? Alah ya Pak, dipotes apa? Ya, dipotes ya dipotes toh yo, dipotes kok diapakan? Dipotes itu ya tunasnya mana ya, tidak ada tunas yang kecil ya. Ditunas itu ya dia dipotes ya. Dipotes itu teman-teman ya. Dipotes itu ya ujungnya gini, dipotes ngono lho, dipotes ya. Dipotes sulur dibuang, sulur dibuang, sulur dibuang. Salam dari manusia, pohon lihat dari pakainya hingga ujungnya boleh. Lihat dari bawahnya sama ujungnya. Ya, lihat dari bawahnya. Ini menggunakan planter. Menggunakan planter. Ya, ini primer namanya. Setelah dibelokkan namanya sekunder. Nah, sekunder dan cabang-cabang tumbuh namanya tersier. Dan di cabang tersier kita pangkas pembungaan. Lagi proses polinasi teman-teman. Lagi proses polinasi. Ya. Teman-teman kalau gini kadang bingung. Lah kok pada garing Mas? Kok garing? Bukan garing. Yang garing itu adalah serbuk bunganya. Serbuk bunganya. Teman-teman harus paham. Serbuk bunganya. Ya. Serbuk bunganya. Ya kadang pemula itu banyak yang DM. Mas, anggur saya kok pada garing bunganya. Nah, sebenarnya yang kering itu adalah serbuk teman-teman ya, serbuk bunganya. Atapnya itu pakai apa bang? Plastik UV. Plastik UV. Daunnya layu itu kenapa ya Pak? Daun layu kemungkinan tidak disiram. Daun layu kemungkinan akarnya busuk. Intinya daun layu itu akar membusuk. Akar membusuk ya. Daun layu itu intinya akar busuk teman-teman. Ya, akar busuk. Kalau gitu pupuknya yang gimana bang? Dosis tetap. Mbak Isma sudah beli pupuk saya kan? Mbak Isma sudah beli pupuk saya kan? Ya. Tanpa atap apa aman Pak? Tanpa atap itu beresikonya tinggi, resikonya tinggi, perawatannya harus telaten. Iso iku berangkat tempat Bang Al lebaran icip-icip anggur. Nah, lebaran itu insya Allah ya, kalau Taldun ada, insya Allah ini lebaran yang Taldun nanti ya, lebaran ada, Everest ada, pokoknya memang sengaja saya rencana untuk lebaran ya. Oh dibuang sulurnya ya, iya sulurnya dibuang ya. Tersiernya maksimal panjang berapa? 1,5 meter untuk pertama pembentukan teman-teman dibuat 1,5 meter. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya bagus ya. Supaya pertumbuhannya bagus. Seperti itu teman-teman. Perawatan di brokoli Mas. Perawatan di brokoli video saya ada kok, dilakukan pencelupan GA3 seperti itu. Tonggoku nandur kok gak bisa besar, buahnya kecil, padahal pupuknya juga lancar. Gini loh, besar dan kecilnya tanaman anggur tergantung elus-elusnya teman-teman. Ya, tanyain tetangga kamu, anggur kamu pernah kamu elus-elus enggak? No. Bercanda
ya teman-teman ya. Anggur itu besar dan kecilnya buah tergantung varietas atau jenisnya. Kalau teman-teman ingin paham tentang anggur, begini teman-teman. Anggur itu tidak semua buahnya besar. Anggur itu tidak semua buahnya bulat. Anggur itu tidak semua buahnya lonjong, ya. Jadi, Bang, cara bikin sekunder kiri kanan gimana? Ya, cara bikin sekunder kiri kanan, teman-teman mau menggunakan sistem apa dulu? Sistem para-para atau sistem tralis? Kalau sistem para-para, atapnya pakai esbes bisa nggak? Nggak bisa, esbesnya harus transparan, Bang. Ya, teman-teman kalau mau menggunakan sistem tralis, berarti kita tentukan tinggi primer. Sejengkal belum tinggi primer, seandainya teman-teman rencana itu 1 meter. Nah, berarti di 90 dipotong. Nah, teman-teman para-paranya mau menggunakan 2 meter, berarti di 190 cm dipotong. Caranya seperti itu. Supaya tunas bat itu yang paling atas, dua-duanya sprut. Jadi nanti yang tunas bat atas mau dijadikan kiri juga boleh, terus nanti yang sebelah bawah dijadikan kanan boleh. Jadi kita kanan kiri sekundernya nanti menggunakan yaitu tunas bat seperti itu. Harus dipotong. Kalau nggak dipotong gimana, Bang? Kurang bagus ya. Harus dipotong supaya nanti sekunder yang kanan atau kiri kita gunakan tunas bat. Ya, di video saya ada kok. Mas, kalau tunas sekunder di bawah dagu, di bawah dagu, emang tumbuhnya dibatasi ya, kok tumbuh piye? Ini yo bocah yoyor. Ya, atapnya beli di mana, Bang? Atapnya beli di mana-mana. Teman-teman, toko material banyak kok ya. Untuk baja ringannya ada, untuk plastik kalau teman-teman mau yuk nacak nanti DM ke saya. Aku kok lupa keranjang kuning. Teman-teman, ayo dibantu tap-tap layar ya, nggak usah tapping-tapping dulu. Aku masukkan keranjang kuningnya ya. Ya, nggak usah tapping-tapping, nanti tidak kebaca, teman-teman nyesel ya. Aku tak atur keranjang kuningnya biar teman-teman itu Bang Al, dalam Hanum, kamu siapa sih? Hanum, kamu siapa? Biar cepat berbuah pakai apa? Aku nggak bawa HP 2 jadi nggak bisa ngecek akun kamu ya. Kopi, makasih ya, semoga berkah selalu Hanum. Semoga semakin disayang suaminya lah. Namanya Hanum kan cewek ya. Berapa panjang ideal cabang sekunder dan cabang tersier? Begini teman-teman, cabang sekunder kalau kita nanamnya di planter, saya sarankan panjangnya nggak usah panjang-panjang, 2 meter saja lah. 2 meter di planter, itu planternya harus 100 liter ya. Untuk panjang tersier saya rekomendasikan di 1,5 meter. Obat anggur yang daunnya menghitam, menghitam karena terserang jamur, gunakan yaitu Amistartor ya. Jadi buat teman-teman ya yang ingin menanam tanaman anggur, kalau daunnya pada hitam karena di lahan terbuka ya, harus segera ditangani dengan namanya penyemprotan.